Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID, masih bareng gue Dimas Aji. Nah, kali ini gue akan mencoba sepatunya Sultan nih. Ini adalah Lunargato. Nah, kalau kemarin gue udah sempat bahas ataupun review sedikit tentang sepatu ini, sekarang gue mau cobain dan nanti bakal gue sampein experience gue mengenai sepatu ini. Buat yang penasaran dengan Lunargato ini, jangan kemana-mana dan tonton video ini sampai akhir. Nah, sekarang gue pengen bahas sedikit tentang konstruksi ataupun upper dan juga outsole dari Nike Lunargato ini. Sedikit informasi bahwa Lunargato ini yang ada di depan gue ini adalah varian warna paling barunya dari Nike Lunargato generasi yang kedua. Jadi Nike sempat menyetop produksi Nike Lunargato generasi yang pertama sekitar di tahun 2014-an kalau nggak salah. Kemudian karena banyaknya peminat dari Nike Lunargato, akhirnya Nike kembali merilis generasi kedua dari Nike Lunargato ini. Nah, hingga di tahun 2021 sampai 2022 mereka mengeluarkan warna paling barunya ini, yaitu warna biru yang dikombin dengan warna putih. Menurut gue sih lebih prefer ataupun lebih suka dengan warna yang sebelumnya karena memang lebih ganteng aja. Tapi ini juga nggak buruk-buruk amat sih menurut gue dari segi warna. Tapi kalau dari segi desain, menurut gue ini adalah sepatu yang tingkat kenyamanannya itu udah presisi banget sih sob. Karena memang ketika lu masuk, lu bakal ngerasa udah kayak dipeluk, bener-bener dipeluk gitu. Kalau lu mungkin menganggap bahwa sepatu terbaik Nike adalah Nike Tiempo, mungkin nggak salah. Tapi kalau lu udah cobain ini, lu akan ganti jadi Nike Lunargato ini. Sebenarnya Lunargato ini bukan tier paling atas ya dari Nike Gato, dari Silo Gato. Sebenarnya di atasnya lagi itu di 2020 Nike itu mengeluarkan namanya React Gato. Jadi React Gato itu grade teratasnya dari Gato. Nah, kemudian awalnya adalah Nike Lunargato ini di tier paling atas. Kemudian di React Gato-nya itu yang membedakan dengan Nike Lunargato itu terletak pada bagian outsole-nya. Kalau React Gato itu pakai outsole React. Nah, kalau Nike Lunargato ini pakai midsole ataupun outsole-nya ini Lunarlon. Jadi itu yang paling membedakan. Pada bagian upper-nya kalau di React Gato memang lebih lembut dan juga lebih terlihat kokoh gitulah. Kalau ini menurut gue kalau di Lunargato ini lebih kepada kenyamanannya yang menurut gue asik banget sob. Kalau dari materialnya sendiri untuk sepatu Lunargato ini itu ada bahan leather, kemudian di bagian ujungnya ini ada material yang cukup kasar, jadi memang fungsinya untuk meredam laju bola dan juga untuk ya sekedar dribbling gitulah sob, ataupun juga untuk shooting juga oke nih. Nah, ini untuk di bagian depannya. Nah, kalau di bagian luarnya ini ada namanya Hyperfuse. Jadi Hyperfuse ini adalah teknologi dari Nike yang mana ini sifatnya transparan dan memang dari bagian dalam pun nanti akan terlihat nih. Nah, ini fungsinya adalah untuk sirkulasi udara. Kemudian selain itu juga untuk mengurangi bobot daripada Nike Lunargato ini. Itu hanya di bagian uppernya, kemudian bagian talinya masih menggunakan tali pipih dan menurut gue ini warnanya agak sedikit berbeda ya dengan bagian uppernya. Jadi warna di talinya ini lebih putih yang benar-benar putih. Kalau di bagian sini kan memang kayak putih tulang gitu ya di bagian belakangnya sini. Oke, itu hanya ada, kemudian di bagian belakangnya sini ada logo Nike yang cukup besar, kemudian di bagian dalamnya ini polos seperti ini. Jadi memang perpaduan yang simple sih. Nah, experience gue ketika mencoba sepatu ini yang gue rasakan pertama adalah nyaman. Bener-bener senyaman-nyamannya sepatu. Jadi gue udah mencoba puluhan bahkan ratusan kali ya sepatu di Sporty ID, tapi Nike Lunargato ini termasuk yang menurut gue paling nyaman sih. Nah, jadi memang ya ada harga ada rupa juga lah ya sob. Memang harga gak bisa bohong juga. Tapi yang gue rasakan ketika menggunakan sepatu ini untuk gerakan-gerakan dasar dalam permainan futsal, yang pertama adalah di bagian material yang kasar ini dulu nih. Kita bicara soal passing, kemudian dribbling dan juga shooting kan berpengaruh di bagian depan sini. Jadi menurut gue ini adalah
bahan yang memang berfungsi, jadi nggak cuma pajangan doang, nggak cuma material yang cuma ditambah-tambahin di sepatu ini, tapi memang berfungsi dengan baik. Karena ketika bertemu dengan bola yang licin, material kasar ini mampu untuk meredam laju bola, kemudian juga untuk gerakan passing juga lebih enak dan juga lebih nyaman juga nih. Nah, kemudian bahan leathernya ini cukup terasa sampai ke dalam, bener-bener ini kan bertekstur nih di bagian luarnya, tapi juga di bagian dalamnya ini bener-bener memeluk kaki kita dengan nyaman. Jadi nggak ada perasaan kayak ada rongga-rongga yang tersisa, jadi memang bener-bener kayak memeluk gitu, jadi lebih nempel lagi dengan kaos kaki kita. Nah, kemudian setelah itu di bagian sirkulasi udaranya sini juga cukup oke, cukup berfungsi dengan baik. Dan juga yang menurut gue lebih nyaman lagi adalah bagian lunarlonnya ini, karena memang ini mampu untuk setidaknya meredam, menjadi suspensi lah ya di sepatu futsal ini. Jadi memang lebih enak dan juga lebih nyaman. Cuma kelemahan daripada lunarlon ini untuk penggunaan jangka panjang, dia akan kempes gitulah ya, katakanlah kempes gitulah. Jadi memang lunarlon ini untuk jangka panjang tidak terlalu baik gitu. Nah, yang gue soroti adalah di bagian depannya ini memang secara konstruksi tidak begitu keras, jadi memang untuk shooting juga ya harus punya power lah setidaknya lo. Jadi gerakan kaki lo itu punya power dulu, baru tendangnya lebih mantap. Kalau di React Gato kan memang secara konstruksi dia keras dan juga lebih padat, jadi memang lebih cukup mengayunkan kaki, lu udah punya tambahan power. Nah, kalau di Lunar Gato ini dia keunggulannya memang di bagian uppernya sini, untuk bagian ujungnya menurut gue masih kurang itu. Kemudian di bagian outsole-nya ini seperti ini, untuk kontrol dan lain sebagainya menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Yang gue rasakan nyaman-nyaman aja, jadi nggak ada masalah sama sekali. Paling itu aja yang bisa gue sampaikan untuk di experience gue. Fleksibel banget karena memang masih menggunakan lidah sepatu, dan juaranya memang di bagian lunarlonnya ini sih sob. Oke, nah setelah gue coba dan juga experience gue tentang sepatu ini adalah sepatu yang memang worth it banget untuk lu cobain minimal ya. Nah, tapi memang kelemahan terakhir dari sepatu ini ada di harganya. Karena memang sepatu rare itu beda ya sob. Ini adalah sepatu yang sulit banget lu dapetin di store-store yang ada di Indonesia bahkan, karena memang nggak semuanya itu ready. Nah, untuk harganya sendiri di Sporty ID itu kita bandrol dengan harga 1.700.000. Tapi menurut gue tetap worth it, walaupun memang harganya memang udah kayak grade paling atasnya lah ya. Tapi ini adalah sepatu yang sekali lagi gue sampaikan kenyamanannya luar biasa. Wajib banget lu pakai sekali seumur hidup. Nah, sepatu ini tentunya sudah ready di Sporty ID. Jadi buat lu yang pengen langsung sikat ataupun jangan sampai kehabisan lah ya, pokoknya sepatu ini bisa banget untuk mengunjungi offline store kita yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Atau buat lu yang pengen langsung untuk menyikat sepatu ini, bisa juga untuk kunjungi website kita yaitu di Sporty ID. Nah, kalau lu mungkin suka dengan scroll marketplace, kita juga udah ada nih di Shopee dan juga Tokopedia. Langsung aja disikat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, biar kita juga makin semangat membuatkan video buat kalian. Terima kasih, kita ketemu di video-video selanjutnya. See you. Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.